Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini gue mau membahas tahun 2024 harga Cana Maru masih saja gelap. So, kayak gimana videonya? Pokoknya tonton terus videonya sampai habis ya, friend. Oke teman-teman, jadi ini di depan gua ada Cana Yellow Sentarum gua, size-nya under 20 cm. Jadi ini kan masih di kelas progres ya. Sedikit disclaimer aja sesuai dengan pembahasan kita kali ini ya, teman-teman ya. Jadi kita bahas dulu kenapa kadang harga Cana Maru itu bisa berubah-ubah. Nah ini kita bedah dulu nih. Untuk Cana Maru memang yang dijual di pasaran hampir 90% lebih adalah produk dari alam atau tangkapan alam, dengan kata lain adalah WC ataupun wild caught. Nah gitu ya friend ya. Jadi membahas itu, kita lihat ini ikan masih di size under 20 dan ini ikan kita keep dari size 5 cm. Nah karena ikan-ikan yang dari size kecil itu banyak dari alam, dan juga ada pula ikan-ikan alam yang dijual di size under 20 cm ya friend ya. Seperti kalanya ikan yang di depan gua. Ini ikan rawatan memang dari 5 cm ya. Kenapa gua jabarin seperti itu? Karena ikan yang langsung dapat dari alam dengan ikan yang rawatan seperti ikan di depan ini dari size 5 cm, otomatis harganya pasti akan berubah dan juga berbeda. Jadi tolong jangan disamakan antara ikan yang baru dapat dari alam dan juga ikan yang rawatan dari kecil. Contoh begini ya friend ya, ikan yang kita rawat dari kecil otomatis lebih stabil ikannya, seperti yang di depan gua. Jadi tidak mager, ikannya sudah lancar adaptasi dan juga segala macam nih tuh. Biarpun kualitas seperti ini, ikan yang kita rawat dari size 5 cm itu biasanya ikannya itu jauh lebih stabil. Nah ini ya, fokus ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh ikan yang baru kita dapat atau baru kita keep dari alam ya teman-teman ya. Mungkin hanya ada sekitar 10% kurang Cana Maru yang ada di pasaran itu hasil dari breeding para keepers Maru gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa jumlahnya sangat kecil? Karena Cana Maru itu sangat sulit untuk di breeding dengan berbagai macam alasan. Tapi di sini kita secara lebih detail akan membahas mengenai harga Cana Maru. Ini merupakan sebab akibat dari harga Cana Maru di pasaran masih saja gelap. Contoh ya teman-teman ya, kenapa harga Cana Maru masih saja gelap? Kita ambil contoh ikan yang setel tadi dan juga ikan yang baru banget sampai ini. Ya, tentu beda dong antara ikan yang rawatan lama dan juga ikan yang baru dirawat ataupun baru dari alam ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi kita pembahasan ini secara lebih detail mengenai harga dari Cana Maru. Ini merupakan salah satu sebab akibat Cana Maru di pasaran masih saja gelap. Tentu kalau misalkan kita ngomongin ombyok, ikan seperti ini ya otomatis nggak bisa kita samain dengan ikan yang sudah setel ya teman-teman ya. Gelap dalam kata lain di sini adalah merupakan harga bisa berubah atau tidak bisa menjadi patokan. Kenapa dibilang harganya gelap? Jadi di sini maksudnya tidak ada patokan dengan harga yang pasti ya, tergantung dari si keepers mau jual berapa, suka-suka dia lah, mau kasih harga berapanya gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman fokus lagi ya, ini ikan Yellow Sentarum ya. Ya contoh yang tadi ikan baru banget kita lihat ya, ikan baru sampai, biasanya kalau ikan ombyokan terus baru banget sampai seperti itu. Dan ini ikan yang sudah lumayan setel atau dirawat dari kecil nih. Ya contohnya tuh seperti itulah. Oke udah gini ya teman-teman ya. Namun perlu digarisbawahin, kalau ikannya kualitasnya oke, misalkan oke di sini ada kata lain tuh ikan tersebut sudah banyak yang nawar nih, dan si keeper sendiri masih menahan dengan harga yang dia mau, menurut gue tuh hal yang sah-sah aja. Termasuk ikan ini ya. Ikan ini ikan bukan ombyokan, tapi ikannya sudah banyak yang nawar. Setiap kesini tuh ini ikan dijual berapa, ini ikan dijual berapa, tapi belum kita lepas. Ya, nah ini maksudnya tuh di sini balik lagi sesuai dengan supply and demand ya dari para keepers juga. Misalkan supply dan demand di sini ada keepers yang mau ngejual Cana YS-nya 200.000. Nah balik lagi nih, kira-kira banyak gak yang nawar ikan itu gitu. Jika ikan tersebut bisa dijual dengan harga 200.000, misalkan ya, ini ikan
dia mau menjual dengan harga 200.000. Maksudnya tuh banyak gak kira-kira keepers yang mau menawar ikan ini dengan harga 200.000? Kalaupun misalkan memang mau liatin harga, ya sesuai juga dong dengan kualitas dan juga akun dari si ikannya ini ya. Kualitas ikannya itu balik lagi seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah itu, jadi kira-kira kalau misalkan banyak yang nawar tuh dilepas apa enggak gitu. Jadi ikan kalian kalau misalkan memang kualitasnya istimewa, pasti yakin banget nggak akan mau ditawar murah. Intinya seperti itu ya. Jadi kualitas ikan ini dan juga ikan ombyokan otomatis berbeda ya teman-teman ya. Seperti cana yang tadi kita lihat dulu tuh yang di atas. Nah ini balik lagi nih ke ikan ini ya teman-teman ya, ke ikan yang babyan ini ya teman-teman ya. Fenomena di cana di Vietnam ya, seperti kawan-kawan keepers ketahui juga nih, di 2024 ini ikan cana sedang banyak banget digenari di tetangga kita tuh di negara Vietnam ya. Banyak juga kan teman-teman keepers tuh yang ngejual cananya tuh kalau misalkan memang mau dapat harga yang enak tuh ke negara Vietnam nih. Contoh ya seperti babyan ini ya. Nih babyan ini babyan memang sudah sortiran. Kalau misalkan memang dijual dengan kita jualnya tuh ke Vietnam ya, dengan sortiran rapi barnya, terus juga mulus, bar yang nggak ada yang pecah, ikannya merah. Nah itu mungkin kalau misalkan di negara Vietnam itu harganya tuh agak lumayan enak lah dibandingin kita jual di Indonesia sendiri gitu ya teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui juga nih, memang harga cana tuh di dalam negeri itu memang sedang mengalami penurunan nih. Tapi perlu digarisbawahi ya, yang mengalami penurunan hanya cana basic atau bahan yang masih ombyok nih. Biasanya tuh yang mengalami penurunan tuh seperti cana-cana yang seperti ini nih, yang masih basic, yang masih bahan, yang masih ombyok, memang mengalami penurunan gitu friend. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sudah bahan enak, itu harga juga masih enak-enak aja sih sebetulnya menurut saya ya. Ibaratnya gitu. Karena kalau misalkan memang teman-teman keepers asal Vietnam juga, kalau kita lihat tuh sering banget nih udah mulai-mulai nih berseliweran di grup-grup Facebook Cana Maru Progres Indonesia. Itu memperlihatkan cana marunya yang progresan tuh emang udah lumayan bagus gitu loh teman-teman ya, untuk di Vietnam itu sendiri. Nah ini ya teman-teman ya, ini ada cana maru red cuttingan gua. Aduh sorry nih, ternyata ada gini-ginian nih. Tuh ada kotor-kotor nih, gua lap-lapin dulu deh. Sorry nih kurang proper, karena memang gua bikin videonya tuh ini aja gitu, reaktif. Dan juga kemarin nih cananya nih abis loncat nih friend, untuk ikan ini nih abis loncat nih gitu ya. Tuh ini ada red cuttingan gua ya, sering juga gua infoin atau gua kontenin juga gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat juga nih, cana maru di Vietnam tuh ditandain juga tuh banyak banget pakan-pakan cana maru asal Indonesia tuh yang diekspor ke Vietnam gitu ya. Karena memang di Vietnam juga harga-harga pelet jahat tuh otomatis juga bakal lebih mahal nih dari pelet yang ada di Indonesia. Dan juga berimbas untuk harga jual cana maru di Vietnam juga tentunya tuh nggak akan murah gitu ya teman-teman ya. Itu pasti nggak akan murah gitu. Jadi positifnya menjadi semangat juga nih buat para keepers asal Indonesia juga bisa semangat lagi untuk progresnya. Contoh terakhir mungkin ya, cana marunya Fajar Arif tuh bisa laku di atas 100 juta. Aduh. Dan juga lakunya tuh ke Vietnam tuh friend. Sorry tadi ini jatuh tuh. Nah ini red cuttingan gue tuh. Tuh kita fokusin lagi tuh. Gitu ya friend ya. Dan kalau kita lihat lagi ya teman-teman ya, memang maru varian red tuh harganya tuh jauh lebih stabil dibandingin varian yellow ya teman-teman ya. Jadi ini ngebuktiin juga sekali lagi kalau cana maru asalkan dengan kualitas yang bagus, harga cana maru juga ini bisa juga bagus gitu ya friend ya. Intinya kalau misalkan ditawar dengan orang dengan harga yang nggak sesuai dengan harapan kita, ya tinggal bilang apa aja gitu, berarti pasar atau market kita tuh bukan orang itu. Simpelnya sih itu ya teman-teman ya. Karena memang kita juga semua ngakuin lah, untuk progres cana maru itu butuh kesabaran. Seperti ikan ini nih, size-nya nih masih 16 atau 17 tuh, ini tuh harus butuh sabar banget nih. Ini warna baru-baru mulai naik nih. Ikannya tuh warnanya baru banget mulai naik. Terus ikannya juga kemarin sempat loncat tuh.
warnanya nge-up, cabungnya juga udah nge-up, tinggal pecahnya aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, kita ambil contoh lagi nih, ada Maru varian red dari Red Barito. Dimana ini ikan titipan temen ya, ikan titipan temen gua, dimana barnya hilang. Ya tentu ikan dengan harga yang segini itu pasti akan beda dengan ikan yang red cuttingan gua yang barnya tebel tadi gitu ya friend ya. Jadi indikator itu juga perlu digarisbawahin gitu ya, karena memang kualitas itu bener-bener menentuin harga gitu ya. Jadi biasanya sih kalau misalkan memang kualitasnya bagus tuh, atau spekan display dan spekan kontes tuh, insya Allah tuh masih sangat bertahan ya. Contohnya kan ya kita lihat aja nih, progres mental aja itu lumayan sulit dan juga masih sabar gitu friend. Jadi sehabis progres mental biasanya tuh baru lanjut ke progres bunga nih. Dan kalian juga pasti merasain lah kalau progres bunga pada Channa Maru itu memang sulit gitu. Ini contohnya di ini ya, di ikan ini ya. Itu nggak segampang di ikan yang sampingnya nih, yang satunya gitu ya friend ya. Nah ini balik lagi ke ikan ini ya. Jadi ikan yang tadi tuh kenapa gue balikin lagi ke sini, jadi biar kelihatan juga ya, karena progres Channa Maru tuh bener-bener sulit ya, apalagi progres bunga tuh bener-bener butuh kesabaran gitu. Jadi biasanya juga kan kalau misalkan untuk progres bunga kita butuh banget tuh protein yang tinggi gitu, dan protein yang tinggi itu biasanya tuh di pakan-pakan yang kita harus beli tuh dengan biaya yang biasanya tuh lumayan juga, ataupun nggak gratis. Kalaupun gratis biasanya ya pakan-pakan alam gitu ya friend ya, biasanya tuh pakan-pakan alam. Jadi biasanya tuh kalau ini tuh kita habis progres bunga lanjut ke progres warna, dan biasanya juga kan kita akan beli pakan warna juga gitu untuk menaikkan si warna ikan ini juga nih gitu ya. Jadi ya menurut gue sangat-sangat wajar ya kalau Channa Maru pada tahun 2024 nih masih sangat gelap, atau dalam kata lain tuh masih belum bisa kita prediksi secara matang-matang untuk harganya gitu ya friend ya. Gue rasa segitu dulu aja kontennya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semoga kalian juga sehat terus. Nanti nextnya kita akan bikin video untuk ikan ini ya friend ya. Oke, see you next time.